Perkenalkan, nama saya Guntur Wirayuda. Kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat drama Keongmas. Mari kita lihat. Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya Anda? Apakah Anda memanggilku juga? Iya putriku, silakan duduk. Ada pemberitahuan penting. Lusa, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang. Lalu apa hubungannya dengan kami, Ayah? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami sudah memutuskan bahwa Canda Kirana lah yang akan menikah dengan Raden Inu. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Maaf, Ayah. Galuh izin ke belakang. Permisi. Terima kasih ya Anda. Kirana senang sekali. Sama-sama anakku. Kita akan persiapkan segalanya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apakah ada orang di dalam? Silakan masuk terlebih dahulu. Baiklah. Jadi, apa yang kau butuhkan, Nona Manis? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong aku. Baiklah, apa yang perlu dibantu? Aku ingin kau menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan agar dia tidak jadi bertunangan dan menikah dengan Raden Inu. Baiklah, akan kusihir Chandra Kirana untuk tidak menikah dan bertunangan dengan Raden ini. Baiklah. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Apa kabarmu, Chandra Kirana? Kau terlihat sangat bahagia hari ini. Siapa kamu? Diam, aku di sini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku, Nona cantik. Galuh, tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Terima saja nasibmu, oke? Lalat nenek, mau kau menjadi keong? Tidak. Malang sekali nasibmu, Nona Manis. Kamu akan berubah menjadi manusia ketika malam hari dan berubah menjadi keong seperti semula di saat siang hari. Kutukan ini akan berakhir ketika kamu bertemu dengan Raden ini. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas tersangkut dalam jalanya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Wah, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Sampai jam segini, aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak, aku harus makan apa hari ini? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Kirana kembali ke wujud manusianya. Oh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali dia. Untuk makan saja dia harus mencarikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia makanan yang sangat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini?
Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian yang serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapa yang membuat ini? Astaga, siapakah kamu ini, wahai putri cantik? Dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang disihir oleh penyihir utusan saudaraku karena ia merasa iri dengan aku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa yang tega mengutukmu seperti itu. Baiklah, untuk sementara ini, kamu boleh tinggal di sini bersama nenek. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kau ini? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Mengapa kau tahu perjalananku? Sebenarnya, kau ini siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku, ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu untuk makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Nah, berhenti. Tolonglah, sudah beberapa hari kakek tidak makan. Ini kek, ada sedikit makanan untuk kakek. Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Sesungguhnya dia adalah jelmaan sihir. Dia sudah memberikan arah yang salah padamu. Lalu, apa yang harus aku lakukan, kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan. Baik, saya akan lakukan, kek. Berhati-hati dalam perjalanan ini. Oke, makasih, kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, kutukan dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Oh iya, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa beristirahat dan meminum seteguk air di sana. Karena perbekalanku sejauh ini sudah habis. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Sudah lama aku mencarimu. Lebih baik kita pulang saja. Ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkanku. Siapa itu Kirana? Nenek, kenapa ini hari ini yang Kirana ceritakan waktu itu? Dia datang untuk menjemput Kirana, Nek. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Kamu pasti merindukan keluargamu. Begini saja. Nenek ikut kami ke istana. Kita hidup bahagia di sana bersama. Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke dalam hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.